Instruksi, izin masuk barisan. Instruksi, barisan, mohon diistirahatkan. Istirahat di tempat. Yuk. Masuk. Woi, gak ada masuk. Kan telat sini. Siap kak. Kenapa kamu telat? Siap, tadi ada urusan kak di kelas kak. Sekarang udah jam berapa ini? Kamu tahu kan Pak, kalau paskib itu harus disiplin waktu. Siap kak. Sekarang udah jam berapa ini? Udah telat banget kamu. Sekarang waktunya hukuman karena kamu udah telat. Turun 15 kali. Siap kak. Sekarang. Enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naik. Siap kak. Kalau diulangi lagi mau apa kamu? Siap kak, mungkin diberi hukuman lebih banyak kak. Ini udah gak bawa topi, sepatunya juga tidak hitam. Padahal udah ada aturan loh. Siap kak. Masuk. Hei kamu yang tadi telat, sini maju sekarang. Siap kak. Kamu tadi telat. Mana tanggung jawabmu sebagai anggota Paskibra ini? Siap kak, salah kak. Kamu juga tadi malam yang menghubungi saya kan untuk melakukan wawancara? Siap, itu saya kak. Udah, kalau mau wawancara silakan. Mohon bimbingannya ya kak. Ya. Halo Sobat Action, hari ini aku udah jadi calon Paskibraka di SMA Negeri 1 Jember. Dan aku juga dibimbing sama salah satu ketua umum dari Paskibraka, yaitu Dandi. Bisa perkenalan diri kak? Halo Sobat Action, perkenalkan nama saya Fernandia Ramadan Sugiharto, biasanya itu dipanggil Dandi. Saya itu dari kelas 11 IPA 1. Jadi boleh langsung tanya-tanya aja gak apa-apa ya Oh Dandi? iya, gak apa-apa. Jadi langsung aja, yang pertama aku mau nanya ini. Apa yang ingin dicapai Paskibraka semasa tahun ini dan upaya untuk Paskib lebih dikenal dengan sekolah lain? Yang pertama itu kan ini bentar lagi akan ada event Paskap. Betul banget tuh. Untuk itu Paskib semasa ini ingin meloloskan junior kalau bisa itu lebih dari 5 yang masuk ke Paskap ini. Amin. Soalnya pada tahun sebelumnya itu cuma ada 3 orang. Nah, sedangkan upaya yang akan dilakukan oleh Paskib semasa ini untuk lebih banyaklah anggota Paskibra dari semasa ini untuk bisa lolos ke Paskibra tingkat kabupaten, kalau bisa tingkat provinsi atau tingkat nasional. Dan yang kedua itu ingin bisa juara lah dalam lomba LBB atau LKBB. Aduh, keren-keren tuh ya mimpinya, biar dikenal sama sekolah lain juga tuh pasti. Iya, pasti. Dan yang kedua, Dendi, bagaimana proses perkembangan latihan rutin dan cara melakukan pembinaan hingga Paskibraka ini bisa sampai di titik ini? Yang pertama itu kan pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu kita akan mengasih tahu lah materi-materinya. Kita akan mengajar tentang materi PBB, materi awal dasar lah untuk PBB ini untuk bisa dilakukan di Paskap nanti. Nah, setidaknya itu akan ada yang namanya itu Diklatsar. Nah, setelah Diklatsar ini kita latihan rutin lah untuk persiapan Paskap ini, kan bentar lagi kan Paskap. Terus ada nanti itu ada Latgab juga nanti rencananya ya, kurang tahu kalau dari BPI-nya itu gimana. Katanya akan ada Latgab. Nah, setelah itu di pertengahan April lah itu akan dilakukan yang namanya penutupan Diklatsar. Penutupan Diklatsar ini adalah di mana para anggota Paskibra ini udah menempuh materi-materi dasar. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan yang namanya diklat bendera dulu. Nah, itu gimana cara melepas bendera, cara memperlakukan bendera itu gimana. Dan yang setelah itu akan dilakukan namanya diklat 17. Diklat 17 ini adalah upaya untuk persiapan pengibaran 17 Agustus. Nah, setelah diklat 17 itu akan ada yang namanya diklat yang biasanya itu pengukuhan dulu untuk dari transisi dari calon anggota Paskibra menjadi anggota Paskibra yang sah. Nah, setelah jadi anggota Paskibra
itu akan ada namanya kaderisasi untuk menentukan susunan dalam anggota paskibra divisi-divisi ya, ya. divisi-divisi itu. Nah, setelah dilakukan kaderisasi itu akan ada dilakukan wawancara, dan setelah itu akan dilakukan yang namanya diklatsar. Diklatsar ini bertujuan untuk mendapatkan slayer gitu. Nah, itu aja. Nah, buat pertanyaan ketiga ini, apa harapan untuk Paskibraka buat kedepannya tuh? Nah, untuk harapan Paskibra semasa sendiri, ya yang saya katakan tadi, ingin meluluskan junior itu lebih banyak dari tahun kemarinnya ke tingkat Paskap. Kalau bisa itu ada yang tingkat provinsi atau tingkat nasional sekalipun. Itu aja sih. Kalau untuk bagaimana cara menghadapi tekanan saat latihan? Ini Maksudnya ini Tekanan mana dulu ya? sorry ya, maksudnya kalau Nah. misalkan tekanan tuh kan pasti senior-seniornya tuh Mm-mm. kayak kadang sorry ya suka marah gitu ke adik-adiknya. Ya kadang keras ke adik-adiknya, tapi junior-juniornya itu masih mau enjoy aja buat latihan. Itu gimana ya caranya Nah, di mengatasinya? Paskib ini kan selain belajar tentang PBB, selain menguatkan fisik juga, di Paskib ini kita juga belajar yang namanya tes mental. Tes mental ini bertujuan untuk bekal kita di masa depan, untuk di tingkat pekerjaan mungkin, atau yang mau masuk kedinasan itu juga bisa juga untuk tes mental ini. Nah, untuk mereka yang marah-marah itu sebenarnya bukan marah-marah ya, soalnya para senior ini sayang kepada mereka, soalnya kan itu sudah diajarin tetapi mereka itu kayak salah atau dongkal gitulah, atau apa ya namanya, atau namanya itu masih kurang gitulah. Jadi senior ini membenarkan ya dengan cara itu sambil mengetes mentalnya. Jadi makanya si junior-juniornya masih tetap enjoy aja buat latihan-latihan kedepannya ya. Iya. Sama kalau buat fisik, seberapa penting kondisi fisik dalam menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka? Sangat penting banget itu, dan Penting banget ya. soalnya kita ini waktu nanti pas waktu latihan buat 17-an, fisik itu sangat penting karena latihan 17-an ini dilakukan di siang hari. Siang hari itu kan panas. Nah, di siang hari itu membutuhkan fisik yang ekstra. Jadi kita juga harus menjaga makanan, menjaga pola tidur supaya kita itu tidak kecapekan atau kita itu nanti sakit waktu hari pengibaran. Soalnya fisik fisik menguras fisik banget. Nah, apalagi waktu panas-panas di siang hari itu ya. Itu kadang pernah disuruh push up gitu. Jadi sangat penting banget untuk fisik. Oke, buat pertanyaan terakhir, apa pengalaman paling berkesan yang pernah dialami terkait kerja tim? Kalau kerja tim sendiri waktu 17-an kemarin sih. Wah, kenapa itu, Dan? Kita sama senior itu dikumpulkan pada suatu ruangan dan kita itu disuruh membentuk chemistry lah untuk bisa sukses dalam pengibaran bendera itu. Nah, kalau menurut saya sendiri kesan yang paling sangat berkesan itu ketika saya dipilih menjadi pengerek saat 17-an kemarin. Keren Soalnya banget kan kalau pengerek itu harus diajarin gimana cara ngelipat talinya, gimana cara tarik yang benar supaya pas sama lagunya itu. Jadi sangat berkesan lah bagi saya. Itu aja sih. Oke, sobat-sobat Action, jadi itu dia keunggulan-keunggulan kalau kalian jadi anggota Paskibraka di semasa. Jadi mereka itu dilatih mentalnya, dilatih fisiknya, dan juga dilatih PBB-nya. Jadi juga bisa bangun kedisiplinan dan juga bisa bangun chemistry sebagai calon anggota atau jadi anggota Paskibraka. Jadi kayak gitu ya, Dan? Ya, benar. Jadi terima kasih semuanya sobat-sobat Action. Terima kasih juga Dandi sudah sebelum terima kasih ya. Karena kamu mau pulang ya. Iya, Kak. Sebagai hukuman terakhir kamu, kan kamu tadi telat. Iya. Kamu lari dulu ya. Sebagai hukuman terakhir kamu. Dikasih hukuman lagi. Iyalah. Soalnya kan kamu telat tadi. Oke. Thank you semuanya. Aku mau jalanin hukuman dulu. Segitu dulu ya sobat-sobat Action. Aku mau jalanin hukuman dulu. Dadah. They got a big bleed.